Salam damai sejahtera bagi saudari yang terkasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Peace to all of you, brothers and sisters, and happy Sabbath day. Kiranya kita terus bersemangat, dan ini adalah pelayanan Sabat yang terakhir. Kita harus melawan rasa lelah, rasa ngantuk. And let us continue to strive to fight our feelings of drowsiness. Ya, baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Satu Gereja Sejati. In the name of Lord Jesus Christ, we continue service. For the topic today is One True Church. Saudara, waktu saya kuliah di UKSW Salatiga, When I was studying in a university at Salatiga, pada saat itu kita berkenalan. Hari pertama adalah memperkenalkan diri, siapa kita, pekerjaan kita apa, dan kenapa mengambil jurusan ini. at the first day, we introduced ourselves. We told our names and then the reason why we are here studying. Saudara, dosen saya bertanya, kamu siapa? Saya berkata, nama saya adalah Frankie Wijaya. And the teacher asked, who is your name? And my name is Frankie Wijaya. Ya, lalu dia bertanya lagi, apa pekerjaan kamu? And he also asked, what is your profession? Saudara, saya menutupi karena kalau orang-orang mengetahui bahwa saya adalah hamba Tuhan, seringkali akan sangat sulit untuk bisa melakukan penginjilan. And at first, I hid my own profession because once they know about it, then it's very hard to evangelize. Ya, saya berkata bahwa saya bekerja di gereja. And I told them I work at church. Lalu dosen saya berkata lagi, kamu adalah pendeta? And then he also asked, are you a preacher? Saya tidak bisa lagi mengelak, saudara. I cannot deny it. Saya berkata, iya, saya bekerja sebagai hamba Tuhan. And yes, I work as a worker of God. Lalu dia bertanya lagi, di gereja mana kamu bekerja? And he also asked, which church are you from? Gereja Yesus Sejati. True Jesus Church. Lalu dia berkata, Gereja Yesus Sejati, apakah gereja lain tidak sejati? And he said that, that means that other church are not true? Kenapa namanya Gereja Yesus Sejati? Why does it called the True Jesus Church? Saya berkata bahwa gereja yang dimiliki oleh Yesus yang sejati. I told him that it is the church that belongs to Christ. It is true. Karena ada Yesus yang lain. Because there are other Jesus. Yesus yang palsu. Fake Jesus. Nah, saudara, mungkin kita punya pengalaman yang demikian. Perhaps we have similar experience. Ketika kita ditanya, kamu bergereja di mana? When somebody ask us, where do you go to church? Kita berkata bahwa kita adalah beribadah di Gereja Yesus Sejati. And then we said, we have service at the True Jesus Church. Lalu orang lain bertanya-tanya, kenapa namanya seperti itu? Then they will ask, why does your church is called like that? Atau mungkin juga mereka semakin heran apabila kita menyatakan bahwa kita tidak merayakan Natal. And they began to wonder, why does our church does not celebrate Christmas? Mereka semakin heran ketika kita menyatakan iman kita bahwa kita memegang hari Sabat dan kita ada sakramen demi sakramen yang lain. And they got confused when they learned that we keep the Sabbath and other sacraments. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam slide berikutnya, dasar kepercayaan Gereja Yesus Sejati nomor 3. If we take a look at our basic belief number 3, percaya bahwa Gereja Yesus Sejati didirikan oleh Roh Kudus pada masa hujan akhir untuk memulihkan kembali gereja benar di zaman para rasul. we believe that the True Jesus Church is from the Holy Spirit and to correct the other denominations. Nah, ada yang mempercayai dasar kepercayaan nomor 3 ini. There are other people who believe at our basic belief number 3. Tetapi ada juga yang tidak mempercayainya, saudara. But there are also other people who does not believe. Ketika hari Sabat membacakan 10 dasar kepercayaan, During Sabbath service, when we read our basic beliefs, dasar kepercayaan nomor 3 ini mungkin dia berdiam diri, tidak membacanya. basic belief number 3, and then he keep silent. He does not want to read it. Ketika kita berkata hanya ada satu denominasi gereja atau aliran gereja yang diselamatkan, When we say that there's only one true church who will be saved, semakin membuat orang menjadi bertanya dan bahkan bisa marah kepada kita. this statement will confuse other and will even cause them to get angry.
Ya, namamu sudah gereja Yesus sejati dan kamu berkata satu-satunya yang diselamatkan. Your church is called the True Jesus Church, and you claim that you are the only church that will be saved. Apakah hanya satu gereja saja? Is there really only one true church? Bagaimana dengan aliran gereja yang lain? How about other denominations? Apakah Allah bersikap tidak adil? Does God really will not show His justice? Ya. Banyak jalan menuju Roma, jalan keselamatan bisa melewati mana saja. There are other ways to go to Rome, so likewise salvation is too. Bisa aliran denominasi gereja 1, 2, 3, yang penting kita percaya Tuhan Yesus dan kita berbuat baik. As long as you believe in the Lord Jesus and do good things, then you can go to other denominations. Nah, pada hari ini saudara, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan di atas. Today we will discuss the questions above. Dan mungkin jawabannya tidak akan mungkin bisa diselesaikan dalam satu khotbah, dalam satu pertemuan, dalam satu acara saja. Perhaps we will not finish the whole questions in one session. Dan semoga setelah ibadah ini selesai, saudara, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita diskusikan bersama-sama secara interaksi dua arah. And we hope that after the service, perhaps we can discuss those questions in two ways. Ya, kita melihat yang bagian pertama, saudara. We'll take a look at the first point. Argumen yang salah menjelaskan menjadi satu-satunya. Satu argumen yang salah seringkali ketika kita menjelaskan bahwa satu-satunya gereja yang diselamatkan. There's a wrong argument how to explain that there is only one church. Ya, saudara, seringkali kita menjelaskan bahwa syarat gereja sejati yang diselamatkan yaitu yang memiliki kebenaran, Roh Kudus, dan tanda heran. Oftentimes we explain to others that the requirement of the true church is that it has a Holy Spirit, miracles, and the truth. Gereja yang memiliki tiga syarat ini berarti adalah gereja yang diselamatkan, yaitu gereja sejati. The church that has these three requirements is the true church. Ya. Kalau tidak ada tiga syarat ini, berarti dia bukanlah gereja sejati dan gereja yang tidak diselamatkan. If it has no these three requirements, then the church is not true and it will not be saved. Nah, kita coba lihat dalam kitab Roma pasal 15. Let's turn to the book of Romans. Ya, tiga syarat ini kita ambil daripada Alkitab, yaitu Roma pasal yang ke-15. The book of Romans chapter 15. Ayat yang ke-19. Romans 15 verse 19. Ya, Roma 15 ayat yang 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya. Dalam pelayanan Rasul Paulus ada tiga hal, saudara, yang sangat penting. In the service of the Apostle Paul, there are three important things. Yang pertama ada kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. The first one is mighty signs and wonders. Ada kuasa Roh, yaitu Roh Kudus. And then there's power, which is the power of the Holy Spirit. Dan yang ketiga adalah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. And the third one is to preach the full gospel of Christ. Sehingga kita berkata bahwa syarat gereja sejati harus ada tiga syarat ini. Memberitakan Injil sepenuhnya, ada kuasa Roh Kudus, dan kuasa tanda heran. So we usually say that the true church have these three requirements: the truth, miracles, and then the Holy Spirit. Lalu kita berkata, gereja Yesus sejati adalah gereja yang memiliki tiga syarat ini. So we say that the true Jesus church have these three requirements. Bukankah demikian? Is that so? Tetapi tidak semestinya gereja Yesus sejati adalah satu-satunya yang diselamatkan. But with this kind of argument, it does not mean that the true Jesus church is the only true church that's saved. Kita mungkin bisa berkata bahwa gereja Yesus sejati memiliki tiga syarat ini. We can say that the true Jesus church have these three requirements. Tetapi tidak semestinya gereja Yesus sejati adalah satu-satunya yang diselamatkan. But it does not mean that the true Jesus church is the only church that's saved. Kenapa, saudara? Why? Ketika kita mengatakan demikian, ini adalah satu sikap yang sombong yang mengklaim diri kita benar. Because if we say so, it seems that we claim that we
we are true ourselves and we are the only righteous one. Ya, mungkin orang lain akan berkata demikian. Other people will say stuff like that. Kita belum melihat semua aliran gereja yang ada. We have not seen the rest of the denominations. Walaupun kita sudah keliling dunia, apakah kita sudah melihat semua aliran gereja yang ada di dalam seluruh dunia ini? Even though we have traveled the whole world, have we seen every single denominations? Kita ke Taiwan, saudara. If we go to Taiwan, Apakah seluruh aliran denominasi di Taiwan itu kita sudah datang, melihat, dan kita cek apakah ada 3 syarat itu? have you visited, observed the whole denominations, whether they have these 3 requirements? Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan gereja sejati adalah satu-satunya gereja yang diselamatkan. So we cannot say with this argument that the true Jesus Church is the only true church that's saved. Mungkin ada gereja di luar sana yang memiliki 3 syarat ini. Perhaps there are other denominations that have these 3 requirements. Nah, ada orang berkata lagi, ketika kita mengatakan demikian, banyak orang yang tidak akan mau masuk dan menjadi tembok penghalang. And other people may say that once you claim such statement, then you like building a fortress, you cannot enter, make people enter. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu satu-satunya, itu menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang yang mau masuk. When you say that you are the only true one, then you will become a stumbling block for other people to enter. Daripada kita mengatakan satu-satunya yang benar, lebih baik kita menunjukkan kasih kepada banyak orang. While you say that you are the only true one, instead you should say you should express your love. Nah, saudara, kalau kita lihat bagian di depan, If we take a look at the description in the front, slide-nya bisa ditampilkan. Ada yang bisa bantu? Oke, mungkin operator belum siap. Kalau kita lihat, saudara ya, kita mengatakan gereja sejati hanya satu. we may say that the true church is only one. Dan gereja sejati ada satu, dia ada kebenaran, Roh Kudus, dan tanda heran. Ini adalah manifestasi daripada esensi gereja Tuhan. And there are 3 divisions, the truth, miracles, and Holy Spirit. This is the manifestation. Lalu, saudara, ketika kita mengeneralkan satu-satunya gereja, kita lihat ke bawah lagi. Gereja A, gereja B, gereja C. Apakah mereka punya 3 syarat ini? And then we continue to observe further whether church A or B or C have these 3 requirements. Kita belum melihat semua denominasi gereja yang ada, dan kemungkinan ada gereja lain yang memiliki 3 syarat yang di atas. We have not observed or seen the remaining of the denominations whether they have these 3 requirements. Nah, saudara, kalau bagannya nanti akan kelihatan, kalau bisa segera di-download, karena kita akan ada 3-4 bagan untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana kita menjelaskan satu-satunya gereja. So there are other descriptions that we can download to describe these arguments. Oke, kita lihat bagian yang kedua. And we will continue to the second point. Ya, saudara, ini argumen yang seringkali kita salah menjelaskan. Argumen yang kedua, seringkali orang akan bertanya tentang teori perhentian daripada sejarah keselamatan. And oftentimes people will ask, when is the exact time? Seperti contoh, gereja para rasul ditinggalkan oleh Tuhan. Let's say, for example, the church of the apostles has been left by God. Seperti bait Salomo dihancurkan, dibangun bait yang kedua. Just like the temple during Solomon's time has been destroyed, and then the second temple is rebuilt. Gereja para rasul saja ditinggalkan, ya, gereja yang didirikan oleh Tuhan, apalagi gereja yang satu-satunya, gereja sejati, saudara. Tentu kita lihat bahwa mungkin saja ada gereja lain yang dibangkitkan. If the church of the apostles has been left by God, then there will be a church that will be raised by God. Tuhan, yang kedua, Tuhan dapat membangkitkan keturunan Abraham dari batu.
And then the second point, the Lord can raise his descendants from the stones. Ya, seperti berkata dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang 9, Yohanes Pembaptis menyampaikan peringatan kepada orang-orang Yahudi yang merasa aman hanya karena mereka adalah keturunan Abraham secara fisik. And just like John the Baptist has warned the Pharisees that the Lord can raise his people from the stones. Ya, ia menekankan bahwa Allah tidak bergantung pada garis keturunan manusia. He stresses that the Lord does not depend on humankind. Bahkan jika perlu Allah bisa membangkitkan keturunan Abraham dari batu sekalipun. He even can raise the descendants of Abraham from the stones. Jadi orang Yahudi saja bisa digantikan dengan batu. Orang Yahudi tidak setia bisa digantikan dengan bangsa lain. So even the Jews can be replaced by the stones, and the unfaithful Jews can be replaced by the Gentiles. Lalu yang ketiga, saudara, kalau kita lihat daripada teori perhentian dari sejarah keselamatan ini, and let's take a look at the third point. Di masa lalu saja orang-orang kudus di zaman Perjanjian Lama mereka bukan gereja Yesus sejati. In the past, in the old times, even the saints, they are not a member of the true Jesus Church. Jadi jangan kamu katakan satu-satunya gereja yang menyelamatkan. So you should not say that you are the only true church that saves. Kenapa? Why? Karena kamu belum melihat semua denominasi gereja yang ada. Because you have not seen the remainings of the other denominations. Karena mungkin saja ada denominasi gereja yang punya 3 syarat tadi. Perhaps there is one denomination that has 3 requirements. Lalu yang kedua, dalam sejarah keselamatan, Tuhan bisa menghancurkan bait pertama dan membangun bait yang kedua. And from the history of salvation, we can see that the Lord can destroy the first temple and then he rebuilds the second temple. Tuhan bisa mengganti orang Yahudi dengan bangsa lain juga. The Lord even can replace the Jews with the Gentiles. Dan bahkan bagaimana dengan orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama? Mereka bukanlah jemaat gereja Yesus sejati. Even so, the saints in the Old Testament, they are not the members of the true Jesus Church. Kesimpulan sementara, saudara. So our temporary conclusion. Kita mengatakan gereja Yesus sejati, gereja yang diselamatkan bisa diterima. We say that the true Jesus Church is the church that saves. This is acceptable. Tetapi mengatakan satu-satunya sepertinya sulit. But when you say that this is the only true church, it seems difficult. Bisa saja ada gereja lain yang memiliki 3 syarat demikian atau menggantikan gereja Yesus sejati. Because there might be another church that has these 3 requirements, and then the church might also replace the true Jesus Church. Kita melihat orang-orang kudus di Perjanjian Lama bagaimana? Gereja para rasul bukanlah gereja Yesus sejati. Let's observe in the Old Testaments, the saints and then the apostles, the disciples, they are not the member of the true Jesus Church. Lebih baik kita fokus pada diri sendiri dan melakukan kasih sehingga banyak yang diselamatkan. Instead, we should focus on ourselves and then perform love so that other people can be saved. Ya, kita lihat slide sebelumnya. Let's take a look at the previous Nah, saudara, slides. kalau kita lihat slide ini, ya, kita mengatakan gereja sejati harus punya 3 syarat. Oke, bisa diterima karena sesuai Alkitab. Tapi mengatakan satu-satunya, ya, kalau kita lihat, mungkin saja ada gereja A, B, C. Kita belum melihat semuanya. We may say that the true Jesus Church have these 3 requirements, it accepted, but when we say that this is the only true church, we have a problem because there might be another denominations that we have not yet observed. Oke, saudara, ini baru kesimpulan sementara. Ini bukanlah akhir ya, saudara ya. Jangan diambil setengah. This is only temporary conclusion. Ya, kalau gereja Yesus sejati bukan satu-satunya, lebih baik saya pun tidak mau menjadi pendeta dalam gereja Yesus sejati, saudara. If the true Jesus Church is not the only true church, then I will not become the preacher of this church. Ya, kita lihat intisari pada gereja. We will take a look at the important teachings. Ya, intisari daripada gereja itu apa? What is the essence of the church? Gereja dan satu-satunya tidak bisa dipisahkan, saudara. The church and the teachings of the oneness cannot be separated. Kalau kita baca dalam kitab Efesus, If we take a look at the letters of Ephesians, Efesus memiliki satu tema bahwa gereja adalah tubuh Tuhan.
In Ephesians, the whole theme of the letter is the church is the body of Christ. Ya, Efesus pasal 1 ayat 23. Ephesians chapter 1 verse 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, artinya jemaat adalah tubuh Tuhan. The members are the body of Christ. Dan juga Kristus adalah kepala jemaat. And Christ is the head of the members. Kita lihat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ephesians chapter 5 verse 22 to 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu jemaatnya, gerejanya. Christ is the head of the church and he saves the members, the body. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam kitab Efesus ini, kata satu-satunya itu sangat jelas. Ya, satu dengan gereja itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. If we study the letter of Ephesians, then we will find out that the word church and the word one or oneness cannot be separated. Efesus pasal 4, kita lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, saudara, di sini katakan bahwa satu baptisan, satu Allah, satu iman. In here it says that one baptism, one faith, one Lord, Satu roh. one spirit. Nah, artinya Allah telah menetapkan bahwa tubuhnya hanya ada satu. Which means that the Lord has established that his body is only one. Sama seperti dia adalah Esa, Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Just like he said that he is the only one, the singular one. Ya, dan dia memiliki roh yang satu, saudara. Roh yang berkuasa melingkupi dunia ini. And he has one spirit who empowers the world, everything. Dan dia juga menetapkan satu baptisan yang benar. Tidak ada baptisan-baptisan yang harus dimodifikasi sesuai dengan pemikiran manusia, tapi hanya satu baptisan yang ditetapkan oleh Tuhan. And he also established one baptism that is according to his righteousness. Kita lihat Matius pasal 16, saudara. Let's turn to the Gospel of Matthew. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Matthew chapter 16 verse 18. Ya, Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Inggris, jemaatku ini adalah church, gereja, saudara. In English, the word members is written the church. Ya, kita akan menemukan kata gereja di dalam ayat ini, saudara. We will find the word church in this verse. Dan kata gereja ini adalah singular, tunggal, saudara, bukan jamak. And this church is singular, is not plural. Artinya, Tuhan akan mendirikan jemaatnya yang tunggal dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang tunggal dia dirikan, saudara. Which means that the Lord will establish his singular church and Hades will not prevail. Nah, kalau kita lihat lagi, saudara, intisari pada gereja. Kita buka dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 26. Let's turn to the letters of Galatians. Galatia pasal 4 ayat 26. Galatians chapter 4 verse 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ya. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka milik Tuhan di surga. Jerusalem above belongs to Christ. Ya, Yerusalem surgawi ini menggambarkan, saudara, adalah ibu kita, yaitu gereja. The Jerusalem above symbolizes our mother, which is the church. Karena Yerusalem surgawi turun dari surga. Because the Jerusalem above is from heaven. Ya, dan gereja seringkali digambarkan ibu dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 1. In the Gospel of John, it describes the church as the mother.
Ya, kita dilahirkan dari gereja. We are being born by the church. Ya, gereja melahirkan kita melalui darah Kristus, saudara. The church give birth to us through the blood of Jesus. Kita coba lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Let's turn to the book of Acts chapter 20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 Acts chapter 20 ayat 28. verse 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya. Jadi, yang namanya milik Tuhan, jemaat Tuhan adalah jemaat yang sudah dibaptis, saudara. Orang yang sudah dibaptis adalah jemaat Tuhan. So the members of the Lord means that the one that has been baptized through the blood of Jesus. Ya, gereja adalah ibu. The church is the mother. Ibu telah melahirkan anak-anak di dalam Tuhan. The mother has give birth to the children of God. Ketika kita dilahirkan adalah kita memberi diri dibaptis. When we have been born, that means that we give ourselves to be baptized. Saudara, kata satu dengan konsep gereja itu tidak bisa dipisahkan. The word one with the word church cannot be separated. Satu gereja, One church, satu ibu, one mother, satu mempelai Kristus, and one bride of Christ, satu tubuh, one body, satu bait Allah, one temple of God, satu kawanan domba, one crowd of sheep, satu taman Eden, one garden of Eden, satu batra, batra Nuh, satu batra, one ark, ark, satu tangga menuju surga. and one stair to heaven. Seperti Yakub melihat mimpinya satu tangga menuju surga, saudara. Just like Jacob, who saw a vision of a stair towards heaven. Satu pokok anggur. Ya. And one grapevine. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, kata satu ini nggak bisa dipisahkan. So if we take a look at the whole scripture, the word one cannot be separated. Saya akan memberikan analogi kepada Bapak Ibu sekalian. I will give a certain analogy. Contoh, saya punya satu ibu. Let's say I have one mother. Ciri khas ibu saya adalah kulit putih, Her characteristics is the skin is white. rambut panjang, She has a long hair, mata belok. and then the eyes are round. Ya, jadi 3 ciri khas ibu saya adalah kulit putih, rambut panjang, mata belok. And she has these 3 characteristics. Ya, kita mungkin berkata kepada saya, pendeta belum melihat semua ibu di dalam dunia ini. Perhaps you might say that, preacher, you have not seen the remaining of the mothers in the world. Kemungkinan ada ibu lain yang memiliki ciri khas seperti ibu pendeta. Perhaps there are other mothers who have similar characteristics as your mom. Ya, kenapa engkau hanya berkata bahwa engkau dilahirkan dari satu ibu? Why you only say that you have been born by one mother? Ya, kalau kita lihat bagan ini, saudara, ibu kita satu. If we take a look at the description, our mother is one. Dan manifestasi daripada ibu kita, ya, gambaran ibu kita, ciri khas ibu kita adalah kulit putih, rambut panjang, mata belok. And her characteristics is long hair, white skin, and round eyes. Ya, lalu di bawah itu kita belum melihat semua ibu. Kemungkinan ada ibu lain yang memiliki ciri khas di atas. Nah, jadi mungkin ada ibu A, B, dan C yang memiliki 3 ciri khas yang tadi. And perhaps there are mother A or B or C that has similar characteristics. Atau sebagian lagi berkata semua ibu sama, Or other may say that every mothers are the same. punya karakteristik seperti itu. They all have that kind of characteristics. Sepertinya nggak akan masuk logika, saudara. But it does not make sense. Ibu kita hanya satu. Our mother is only one. Ibu tiri bukanlah ibu kita sebenarnya. Ibu tiri apa ya? Stepmother is not our real mother. Oke. Kalau kita bicara lagi tentang Allah Esa. Let's talk about the one true God. Ya.
Allah Esa, Allah itu memiliki sebuah manifestasi daripada sifatnya. The Lord has His own manifestations of His characteristics. Ya, dia maha hadir. Maha hadir. He is just. Dia maha tahu. He is all-knowing. Dia maha kuasa. And He is almighty. Ya, saudara. Atau kita mungkin bisa berkata, apakah kita berkata, kamu belum masuk semua agama? Or can we say that you have not observed or entered into every religion? Kemungkinan ada agama lain yang memiliki sifat Allah yang seperti itu. Perhaps there are other religions that has similar characteristics of the God that we described. Kamu belum masuk agama A, B, C. Bagaimana mungkin kamu mengatakan ada Allah yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa? You have not experienced religion A or B or C, then how do you know that their Lord is not almighty? Saudara, sepertinya kita nggak perlu masuk agama apapun gitu ya. Kita percaya dan kita imani bahwa Allah itu Esa. Allah itu maha kuasa, maha hadir, maha tahu, saudara. Even though we have not entered into a certain religion, we know that there is one God that is almighty, all-knowing, and all-powerful. Nah, jadi dari analogi ini, dari intisari gereja, kita bisa mengetahui bahwa Allah menetapkan hanya ada satu. So from this analogy, we know that the Lord established only one. Sama seperti Allah menetapkan dirinya sebagai Allah yang tunggal, Allah Esa, dan dia memiliki 3 sifat yang demikian. Just like He established Himself as the only one true God with these 3 characteristics. Sama Tuhan menetapkan ibu kita cuma satu dan ibu kita punya ciri khas yang seperti itu. Just as the Lord has established our mother is only one and she has these 3 characteristics. Ya, pandangan mengenai gereja Yesus Sejati. And the assumption regarding the true Jesus Church. Ya, ada orang berpandangan semua aliran sama dengan gereja Yesus Sejati. There are people who say that other denominations is the same like the true Jesus Church. Ya, kalau kita renungkan, saudara, tentu kita berkata denominasi kita dengan denominasi gereja yang lain itu berbeda. If we think about it, our denominations is completely different from the true Jesus Church. Ya, contoh sederhana baptisan kita pun berbeda. For example, our baptism is different. Ya, Roh Kudus kita pun berbeda dan bahkan kita memiliki sakramen basuh kaki. And the Holy Spirit is also different, including our sacraments of foot washing. Nah, saudara, kalau kita renungkan, gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah menerima darah Kristus. If we think about it, members are the one who have been born by the blood of Christ. Artinya, kalau kita lihat, sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah menentukan siapa saja yang diselamatkan. Before this world exists, the Lord has already established who are the ones that will be saved. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Let's take a look at the letter to Ephesians, chapter 1, verse 4. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Sebelum dunia ini ada, saudara, Tuhan sudah menetapkan yang namanya kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Before this world exists, the Lord has already established the peoples who are being saved. Jadi yang namanya gereja itu sudah ada, saudara. Karena gereja itu adalah tubuh Tuhan, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang diselamatkan itu, orang-orang yang percaya Tuhan. So the church is already established and He already have this people who are being saved. Ya, dia bukanlah eksistensinya itu terisolasi di generasi sekarang saja gereja itu, tapi sebelum dunia ini belum ada, gereja itu sudah ada, saudara. Kumpulan orang itu sudah ada. So the church is not limited to only our generation, but it also encompass even before the world exists. Ya, lalu kalau kita lihat, Allah akhirnya menetapkan gereja para rasul berdiri. And then in the scripture we see that the Lord established the church of the apostles. Dan terakhir di akhir zaman,
di hujan akhir, Tuhan juga menetapkan gereja akhir yang memiliki Roh Kudus Tuhan untuk bisa berdiri. And then at the end time, the Lord also established His church that has the Holy Spirit. Nah, kalau kita lihat lagi bagian berikutnya, If we take a look at the next slide, gereja sejati hanya satu. the true church is only one. Dan Tuhan sudah menetapkan gereja itu hanya satu, saudara. Dan manifestasi daripada esensi gereja Tuhan memiliki 3 syarat. The Lord has already established that His church is one and has these 3 characteristics. Ya, dan kalau kita lihat, saudara, mungkin ada sebagian orang berkata semua gereja sama saja. Perhaps people may say that every church is the same. Dan mungkin ada sebagian orang bilang kita belum melihat semua denominasi gereja yang ada. Apakah mungkin ada gereja lain yang memiliki 3 syarat di atas? And others may say that you have not seen the rest of the denominations. Perhaps there might be others who have these 3 characteristics. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan seperti ibu kita itu satu, ya, tidak ada logika bahwa ibu kita walaupun dia matanya belok, walaupun kulitnya putih, walaupun dia juga rambutnya panjang, itu bukanlah ibu kita. But if we use the analogy that the Lord has established that our mother is only one, so even though there are women who have similar characteristics, she is not our mother. Nah, sekarang saudara, apa karakteristik daripada gereja sejati? So what are the characteristics of the true church? Yang pertama, saudara, karakteristik daripada gereja sejati adalah didirikan oleh Roh Kudus. The first one, the church is established by the Holy Spirit. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, saudara, maka sesungguhnya gereja itu berdiri. When the Holy Spirit is being poured out, then the church established. Ya, seperti gereja para rasul. Just like the church of the apostles. Ketika Roh Kudus hinggap dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, mereka punya kuasa untuk mengampuni dosa. When the Holy Spirit came upon the disciples, they have the power to forgive sins. Ya. Tanpa adanya Roh Kudus, gereja itu bukanlah gereja, saudara. Without the Holy Spirit, the church is not a church. Sama seperti tubuh tanpa roh, gereja itu mati, saudara. Tidak ada kehidupan, dia bagaikan tubuh tanpa roh. Just like the body without the spirit, then the church is dead. Nah, jadi kalau kita lihat karakteristik daripada gereja sejati, dia harus ada Roh Kudus. So the characteristics of the true church, it has Holy Spirit. Dan Roh Kudus inilah yang akan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran Tuhan. And the Holy Spirit will guide them to whole truth. Nah, jadi Roh Kudus ini menjadi fondasi yang paling penting sehingga kita bisa mengenal kebenaran-kebenaran yang lain. The Holy Spirit is the most important foundation so that we can learn more about the truths. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 16, Let's turn to the Gospel of John, chapter 16. Yohanes pasal 16, John, chapter 16, ayat 12 sampai dengan yang ke-13. verse 12 to 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa Roh Kudus ini akan menuntun kepada kebenaran Tuhan. The Holy Spirit will guide us into the truth of God. Akan memimpin kepada seluruh kebenarannya. And He will guide into all truth. Murid-murid pada saat itu belum bisa memahaminya. The disciples, at that time, they could not understand it. Walaupun mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka belum mendapatkan Roh Kudus. Even though they stay and they dwell with the Lord Jesus, they have not received the Holy Spirit. Seringkali mereka gagal untuk bisa memahami firman Tuhan. Oftentimes, they fail to understand the Word of God. Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, saudara, But when they are filled with the Holy Spirit, maka sesungguhnya mereka bisa mengenal kebenaran Tuhan dengan lebih dalam lagi. then they can understand the truth of God even deeper. Ya, saudaraku yang sama Tuhan, jadi karakteristik yang kedua adalah dia punya kebenaran yang sepenuhnya. So the second characteristics of the church has the full truths. Ya, karena Roh Kudus itulah yang menyertai dan menuntun mereka. Because the Holy Spirit that has guided people to understand the truth. Ya,
Ketika gereja berpisah atau mengalami sebuah perpecahan perselisihan, when members conflicted and then they separated from one another, dan bila Tuhan tidak menyertai dengan Roh Kudusnya, saudara, akhirnya Roh Kudus itu hilang atau tidak ada dalam gereja tersebut, maka itu bukanlah jadi gereja lagi. and if the Holy Spirit does not abide with them, then they are no longer God's church. Gereja itu akan menjadi dingin, gereja itu akan menjadi mati, dan itu hanyalah kumpulan orang-orang saja bagaikan yayasan. And that church will be cold and died and just like a crowd of people without life. Ya, beberapa hamba Tuhan yang akhirnya mereka dipecat, saudara, dan mereka meninggalkan kebenaran. Sebenarnya, saudara, Roh Kudus meninggalkan mereka dan kebenaran mereka semakin bergeser daripada apa yang ditetapkan oleh Alkitab. Several workers of God who have separated themselves from the church, the Holy Spirit no longer abides with them, and their truth is also far away from God's truth. Saudara, kalau kita ke Malaysia, kita salah masuk gereja, saudara. If we go to Malaysia and then we enter the wrong church, Ada jemaat kita di Batam, dia ke Malaysia, dia mau masuk gereja Suciati, tapi dia boleh masuk, saudara. there's one member from Batam and then he visited Malaysia and he entered the wrong church. Ya, padahal tulisannya gereja Yesus benar. And the church says that true Jesus church. Kenapa saya tidak boleh masuk? Why I cannot enter that church? Saya adalah jemaat gereja Suciati di Batam. I'm the member of the True Jesus Church in Batam. Saudara, ternyata itu adalah pecahan daripada gereja kita. And it turns out that church has separated from the main church. Ya, memiliki Roh Kudus yang berbeda. They have different Holy Spirit. Mereka tidak percaya Roh Kudus yang lidahnya berputar, saudara. They no longer believe that the Holy Spirit with the speaking in tongues. Ya, dan ketika ada orang yang speaking in tongue, dia akan mengusir bahwa itu bukan Roh Kudus. And when someone pray with the speaking in tongues, and that person will be ushered out because it's not a Holy Spirit. Jadi saudara, kalau kita lihat karakteristik yang ketiga, So if we take a look at the third characteristics, ketika gereja para rasul memiliki Roh Kudus, when the church of the apostles have the Holy Spirit, mereka mengenal kebenaran Tuhan dengan sepenuhnya, they learn the full gospel of Christ, dan mereka disertai oleh tanda heran dan mukjizat. and they are being abided with wonders and signs. Ya, Tuhan menyertai mereka dengan kuasa tanda heran. The Lord abides them with signs and wonders. Ya, walaupun seringkali mukjizat tanda heran itu juga bisa diberikan kepada orang-orang yang kurang percaya. Even though signs and wonders can be given to those who have not believed. Tetapi kita yang percaya, saudara, lebih berbahagia untuk tidak melihat, ya, dibandingkan kita melihat namun tidak percaya. But it is more blessed for us, even though we believe, but we have not seen wonders and signs. Sama seperti Thomas harus melihat bahwa tangan Tuhan Yesus harus bekas paku ada di tangan Tuhan Yesus. Just like Thomas, who insisted of seeing the scar of Jesus, and then he believed Bahwa Yesus bangkit. that Jesus has raised from Tapi the Yesus dead. berkata, lebih berbahagia yang tidak melihat namun percaya. But Jesus said that it is more blessed for you who have not seen but believed. Kalau kita lihat dalam bagian berikutnya, If we take a look at the next description, kalau kita perhatikan, saudara, sesungguhnya pencurahan Roh Kudus itu telah dicurahkan. the pouring out of the Holy Spirit has been given. Tuhan menetapkan hanya ada 2 pencurahan Roh Kudus. The Lord only established 2 times of the pouring out. Ya, tidak ada pencurahan Roh Kudus yang ketiga, keempat. There are no other times of the pouring out of the Holy Spirit. The third times or the fourth times. Dan kalau kita lihat, pencurahan Roh Kudus itu sama seperti musim di Israel. And the pouring out of the Holy Spirit is similar to the season in Israel. Ya, ada musim gugur, dingin, semi, dan panas. There's spring and then fall and summer.
Dan kita sudah mempelajari bahwa dalam 8 perumpamaan dalam kitab Matius pasal 13, itulah sebuah rangkaian keselamatan yang telah Tuhan tetapkan, saudara. And we have studied all the parables in Matthew chapter 13, which describes the timing, the planning of salvation. Ya, saudara, mungkin penjelasan ini begitu sangat singkat. This explanation is very brief. Dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam hati kita. And there might be other questions that lingers in our heart. Itu satu hal yang normal dan alami dan bagus. And this is normal and it's good. Ya, tinggal bagaimana kita terus bersandar Roh Kudus Tuhan, kita bisa berdiskusi dan kita bersandar kepada Roh Kudus Tuhan untuk bisa mencari jawaban itu. We should keep relying on the Holy Spirit and then discuss with each other for the answer. Ya, saya memberikan satu kesaksian. And there's a testimony. Ini terjadi di tahun 2011, saudara. And it happened at 2011 Yang terjadi di gereja kita di Sabah. in our church at Sabah. Ada seorang saudari bernama Melanie Jacob. And there's sister Melanie Jacob. Dia adalah seorang yang sangat bergiat di dalam pelayanan, khususnya dalam pendidikan agama. She's very zealous in our religious education. Ya, dia adalah direktur daripada pendidikan agama dalam sebuah gereja. And she is the head of the religious affair. Pada suatu hari di tahun 2010 dia bermimpi, saudara. One time at 2010, she has a dream. Dia mendengar suara dan mengatakan kepadanya, pergilah mencari gereja yang benar. She heard in her dream, go find a true church. Ya, suara itu dia abaikan. She ignored that voice. Walaupun suara itu berkali-kali, mimpi itu dia terima, tetapi dia abaikan. Even though she had that similar dream several times, but she ignored it. Karena dia berpikir bahwa dia sudah aktif dalam gereja dan dia sudah benar-benar memiliki hati untuk bisa melakukan pelayanan di dalam gereja. Because she thought that she already active in her church and then she already had done important work. 1 tahun kemudian, dia tidak bisa mengabaikan suara ini, saudara. 1 year later, she can no longer ignore the voice. Sampai dia akhirnya menantang, saudara. Dia berkata, saya sudah menjadi orang Kristen. And then she challenged the voice. I have already become a Christian. Saya sudah sangat taat. I have been obedient. Tidak perlu mencari gereja yang benar. I should not find a true church. Lalu suara itu kemudian berkata, And that voice said, gereja sejati mengajarkan ajaran Alkitab. the true church teaches the teachings of the Bible, Bukan tradisi manusia. not the traditions of men. Lalu suara itu juga berkata lagi, gereja sejati memiliki Roh Kudus. And that voice also adds, the true church has the Holy Spirit, Dibuktikan dengan berbahasa roh. and then evidenced by the speaking of tongues. Ya, lalu saudari ini bangun dari tidurnya. And then the sister woke up from her sleep, Lalu dia menelpon teman dia di Kudat. and she called her friend at another city. Ya, Sabah bagian utara, saudara. Sabah is a north Sabah, Untuk melihat di manakah gereja yang benar itu. to find out where is exactly the true church. Dia tanya kepada temannya. She asked her friends. Lalu temannya mendengar ciri-ciri daripada gereja tersebut. Temannya berkata, mungkin gereja Yesus Jati. And when the friend heard about the description of the church, then she said it might be the true Jesus church. Ya, tapi dia tidak puas. But she is not satisfied. Perlu ada pendapat yang kedua, perlu ada pendapat yang ketiga. She needs the second and third opinion. Lalu dia menelpon teman yang lain. She called another friend. Teman yang kedua ini ada di kota Kinabalu, saudara. And the second friend stays at Kinabalu City. Kota Kinabalu adalah ibu kota daripada negara Sabah. And this is the capital of Sabah. Lalu dia menelpon teman yang kedua ini, sahabat ini, dan teman yang kedua juga berkata adalah gereja Yesus Jati. She called the second friend, and the second friend said that it is the true Jesus church. Nah, kedua sahabat ini bukanlah anggota gereja Yesus Jati. And two of her friends are not the member of the true Jesus church. Dia pikir lagi, mungkin dua teman ini kebetulan menyarankan ke gereja yang sama. So she thought that this might be a coincidence.
Lalu dia mengirim email ke teman dia yang ketiga. She emailed her third friend. Teman yang ketiga inilah seorang yang berkulit putih, orang bule yang tinggal di Belgia. And this third friend is a European who lived in Belgium. Lalu dia tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, di manakah gereja tersebut? And she asked the same question, where is that church? Lalu temannya juga tetap mengatakan, gereja Yesus Sejati. The third friend said that it is the true Jesus church. Lalu saudara, dia mencari di manakah lokasi gereja Yesus Sejati yang dekat dengan tempat dia tinggal. So she tried to find the nearest location from her place. Ya, dan dia menemukan satu gereja di Tuaran dan dia datang pada hari Minggu. And she found a church at Tuaran and she visited there on Sunday. Ketika dia sampai di sana, saudara, tentu kita ketahui bahwa hari Minggu kita tidak mengadakan kebaktian Sabat. When she arrived, we know that in the True Jesus Church there is no Sunday service. Sehingga pada saat itu dia melihat ada gedung gereja dan ada gedung sebelahnya dan di situ ada activity, ada kegiatan di sana. And she saw that the building next to the church there is an activity. Ketika dia ke gedung sebelah, saudara, karena melihat banyak orang di sana, dia mau bercakap-cakap tentang apa itu gereja Yesus Sejati. And when she visited that place, she wants to ask about the church. Dia bertemu dengan pengerja Timothy Boruboy, saudara, nama pengerjanya. And she found a church, one of the church board. Lalu dia bercakap-cakap mengadakan sebuah kelas semacam katekisasi. And they had a basic belief class. Ya, dan pada saat itu membahas tentang hari Sabat. And at time they discussed about the Sabbath day. Tapi dia belum memasuki aula, saudara. But she has not entered the chapel Karena dia di gedung sebelah. because she is at the next building. Lalu pengerja berkata, hari Sabtu depan kamu bisa datang. So the church board said that next Saturday you can come. Ya, akhirnya dia menunggu Sabtu depan tuh bisa datang. So she waited and then she come for the next Saturday. Sehari sebelum dia datang, A day before she comes, dia mendapatkan mimpi lagi, saudara. she received another dream. Dia bermimpi, dia memasuki sebuah aula yang bersih dan sederhana. She dreamt that she entered a clean and simple chapel Tanpa patung di dalam aula tersebut. without any idol. Dan ketika dia memasuki, dia memutuskan untuk membelok ke kanan dan memilih tempat duduk di sudut. And when she entered the right side and then she picked a place. Dan dia melihat seorang wanita yang menggendong anaknya di depannya. She saw a woman who is lifting her son. Kemudian dia bangun. And then she lifted herself. Nah, lalu besoknya pada hari Sabtu dia datang ke aula. Oh, and then the next Saturday she come to church. Ya, setelah kemarin dia bermimpi, dia tidak mengerti arti mimpi itu, yang pasti besok dia datang ibadah Sabat. Even though she does not understand the meaning of the dream, she comes to church at Sabbath day. Ketika dia datang ke kebaktian gereja yang pertama kalinya di hari Sabat, When she comes to church at that Sabbath day, dia memasuki aula, she entered the chapel. dia merasakan keakraban karena banyak jemaat yang menyambut dia. She felt welcome because the members welcoming her. Dia berjalan masuk, She entered. dia memutuskan untuk belok kanan She took the right side dan memilih tempat duduk. and choose her place. Saat itu, saudara, dia melihat seorang saudari menggendong seorang anak. At that time, she saw a sister is holding her baby. Ya, itu adalah orang yang sama yang dia lihat dalam mimpinya pada malam sebelumnya. That is the same sister whom she saw in her dream. Puji Tuhan, dia mulai datang ke gereja Sejati untuk bisa mencari kebenaran. Thank the Lord that she comes regularly to seek the truth. Dan sejak saat itu dia dibaptis. And from that time, she decided to get baptized. Nah, saudara, sebagai kesimpulan akhir, As our conclusion, bagaimana dengan gereja Yesus Sejati? how about the true Jesus Church? Gereja Sejati adalah gereja yang memulihkan gereja para rasul. The true Jesus Church is the church that corrects, raises the church of the apostles. Ya, Roh Kudus hujan akhir yang dicurahkan oleh Tuhan. Is the Holy Spirit of the end time. Gereja Yesus Sejati memperlihatkan 3 karakteristik di atas.
The true Jesus Church has the three characteristics. Dan juga kehadiran gereja Yesus sejati sebagai satu-satunya gereja sejati di akhir zaman. And the true Jesus Church serves as the one true church of the end time. Ya, kiranya firman Tuhan bisa menambah pengetahuan kita dan juga bisa mengimani bahwa kita tetap berada di dalam gereja yang sejati. May the words of God adds our knowledge and also strengthens our faith in His church. Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. May Amin. all be glory to His name.